Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman. Pada video ini adalah video training untuk membahas secara lengkap tentang apa itu GSA. GSA adalah Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas, tentunya dari emas yang Anda beli pada Quantum Metal, Bapak Ibu. Jadi di Quantum Metal itu Anda disediakan tempat penyimpanan dari emas yang Anda beli. Jadi berbeda dengan emas yang kita beli di toko. Biasanya kalau di toko kita bawa pulang sendiri, emasnya kita simpan di rumah, kita letakkan dalam lemari. Tapi pertanyaan saya, bagaimana jika hari ini teman-teman punya emas 10 kg? Apakah Anda tenang, Anda nyaman menyimpannya di dalam rumah atau di dalam lemari? Tentu Anda mulai ragu-ragu. Karena kalau kita letakkan emas 10 kilo di rumah, tentu kita was-was. Takut ada maling yang masuk, takut juga ada rampok, atau pada saat kita mau liburan ninggalin rumah kosong, pikiran kita masih tertuju pada emas yang ada di rumah. Karena tentunya kita khawatir adanya rasa keamanan yang berkurang di situ. Nah, artinya Anda butuh solusi untuk suatu tempat penyimpanan emas yang Anda beli, apalagi dalam jumlah banyak, tentunya yang aman, berasuransi, dan lebih murah. Nah, di GSA Anda punya tempat penyimpanan yang aman, berasuransi, lebih murah, dan gratis tentunya. Karena fasilitas ini semua disediakan oleh Quantum Metal untuk Anda, Bapak Ibu. Oke. Dan selain dia aman, berasuransi, lebih murah, gratis, memudahkan kita juga bertransaksi jual beli. Apa maksudnya memudahkan bertransaksi jual beli menjadi mudah? Kalau emas yang Anda simpan di rumah, untuk Anda jual, Anda harus mikir lagi, ke toko mana hari ini saya jual, kemana saya antarkan emas ini untuk saya jual. Nah, itu butuh suatu pemikiran dan butuh proses untuk perjalanan. Tapi kalau dengan konsep GSA, kita tinggal klik tombol yang ada dalam menu website, tinggal tunggu uangnya masuk di dalam rekening, dan tidak ada pemotongan harga, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita beli, itu lebih murah, karena selisih harga di market kita hanya dikenakan 7% keuntungan daripada perusahaan. Sementara kalau di toko Bapak Ibu beli, itu kena selisih 11%, Bapak Ibu. Jadi di Quantum Metal Anda beli emas di GSA itu lebih murah. Ya, kalau di toko Anda beli, Anda kena 11% potongan. Jadi Anda cukup jauh selisihnya. Jadi kalau orang beli emas, dia harus menunggu harga emas itu naik lagi 7% di pasar dunia, baru dia bisa kembali modal. Belum untung, Bapak Ibu. Ya, jadi contoh, kalau Bapak Ibu hari ini beli emas di toko, katakan bayar 10 juta, maka Anda dapat kurang lebih 10 gram kurang. Satu langkah Anda tinggalkan toko, Anda balik lagi ke toko tersebut, Anda bilang, saya mau jual kembali, saya butuh uang, nggak jadi, karena tiba-tiba mungkin ada keluarga saya mengatakan butuh uang, saya mau jual kembali, Bapak Ibu. Maka Anda tidak bisa menerima utuh 10 juta Anda yang tadi Anda bayarkan. Anda akan menerima sesuai harga emas di market dunia, yaitu sekitar 9 juta lebih. Jadi pada saat Anda beli, langsung Anda jual, posisi Anda adalah rugi. Tapi untuk jangka panjangnya, harga emas ini akan menguntungkan, Bapak Ibu. Jadi menabung emas itu tentunya untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ingat dulu. Ya, kita harus paham dulu. Dari zaman dulu, orang tua kita, kenapa mereka rajin menabung emas? Karena mereka memikirkan untuk tabungan jangka panjang. Nah, kalau begitu mengapa kita menabung emas? Ya, kan kita terkena selisih harga. Kalau untuk jangka pendek ini rugi, tapi untuk jangka panjang mari kita lihat keuntungannya. Ya, jangka panjang nilai emas itu mengalami penambahan nilai karena emas tidak terserang oleh inflasi. Dia sebagai alat lindung nilai, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak terserang inflasi itu harga tidak bisa turun.
Secara jangka pendek dia tetap naik turun, tapi secara jangka panjang Bapak Ibu bisa lihat adanya pertumbuhan nilai. Oke. Nah, sementara kalau Bapak Ibu menabungnya dalam bentuk uang, nah nilai uang ini akan terus menyusut nilainya dikarenakan inflasi. Secara angka yang tertulis Anda punya 10 miliar rupiah, tetap mungkin nilainya 10 miliar rupiah, tetapi nilai 10 miliar 30 tahun yang lalu dengan nilai 10 miliar sekarang itu berbeda. Demikian juga nilai 10 miliar sekarang dengan nilai 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, itu pasti nilainya, daya belinya itu berbeda. Misalnya dengan angka 10 miliar hari ini, Bapak Ibu mungkin bisa membangun rumah yang mewah, yang sangat bagus. Tapi 10 miliar 20 tahun ke depan, mungkin Anda hanya bisa membangun sebuah rumah biasa Bapak Ibu. Ya, karena nilainya terus menyusut, harga barang terus meningkat. Nah, jadi apa gunanya kita menabung emas kalau begitu? Nah, ini sebagai contoh sebuah aplikasi saja, contoh Bapak Ibu hari ini berniat. Nah, ini baru berniat mau beli rumah, katakan harganya 1 miliar. Tapi Anda tidak mau menggunakan hutang di bank karena Anda ingin konsepnya syariah. Maka Anda ingin menabung, maka lebih baik kami anjurkan Anda menabung dalam bentuk emas daripada berbentuk uang. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau Anda menabung sekarang dalam bentuk uang, mungkin 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi terkumpul uang 1 miliar. Tapi 10 tahun lagi uang 1 miliar tadi sudah tidak cukup untuk beli rumah, karena rumahnya 10 tahun lagi nilainya mungkin sudah 5 miliar Bapak Ibu. Ya. Jadi atau mungkin rumahnya bernilai 2 miliar, sementara Anda baru nabung 10 tahun terkumpul 1 miliar. Artinya tadinya seharusnya cukup menjadi tidak cukup. Tapi kalau kita nabungnya emas, katakanlah 1 kilo emas. Ya, saat ini nilai rumah itu 1 kilo emas. Maka setelah 10 tahun Anda tabung, terkumpul 1 kilo, maka dipastikan Anda bisa membeli rumah yang sama atau mungkin rumah yang lebih baik daripada itu nilainya Bapak Ibu. Nah, inilah kegunaan Anda menabung dalam bentuk emas Bapak Ibu. Demikian juga untuk tabungan-tabungan jangka panjang lainnya. Seperti mungkin Anda punya niat untuk menabung untuk naik haji, tapi Anda tidak melalui bank, Anda kepingin nabung sendiri, maka sebaiknya Anda tabung dalam bentuk emas. Atau mungkin Anda mulai nabung uang untuk biaya kuliah anak Anda, atau tabungan untuk hari tua Anda dan lain-lain, maka pastikan Anda menabung dalam bentuk emas. Karena kalau Anda menabung dalam bentuk uang, maka nilainya bukannya bertambah, tapi akan habis Bapak Ibu, menjadi tidak bernilai untuk 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Inilah kegunaan orang-orang menabung dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang kertas. Nah, apa contoh inflasi? Sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau hari ini Bapak Ibu sudah berumur 40 tahun ke atas, coba ingat, berapa uang jajan di sekolah waktu Anda masih SD, sekolah dasar? Mungkin ada yang bilang 1.000 rupiah. Mungkin ada yang bilang 100 rupiah saja sudah cukup untuk beli nasi goreng, beli lontong. Hari ini 100 rupiah atau 1.000 rupiah apakah cukup untuk beli nasi goreng dan lontong? Tentunya tidak. Itulah yang namanya inflasi Bapak Ibu. Uang kita menjadi tidak bernilai, ya. Nah, kalau Bapak Ibu cek berapa harga emas di tahun 70. Harga emas tahun 70-an hanya sekitar 2.000 rupiah saja. Tapi hari ini uang 2.000 rupiah Anda tidak bisa membeli apa-apa. Berapa harga nasi bungkus tahun 1980? Nah, mungkin hanya 1.000 rupiah. Berapa harga satu sepeda motor di tahun 1980? Mungkin tidak sampai 1 juta rupiah Bapak Ibu. Tapi hari ini, apakah Anda bisa membeli sepeda motor dengan 1 juta rupiah? Jawabannya tidak. Itulah yang kita bilang dengan inflasi Bapak Ibu. Uang kita semakin menyusut nilainya. Sementara kalau kita membeli emas, justru yang terjadi adalah sebaliknya, adanya pertumbuhan nilai. Oke. Jadi, tujuan kita sebenarnya membeli emas itu apa? Nah, apakah hanya untuk disimpan di rumah?
Ya, emas kalau Anda beli, ini kita bicara khususnya emas batangan, ya. Anda tidak tentunya berbeda dengan emas perhiasan yang bisa Anda pakai. Tapi emas batangan murni hanya untuk Anda simpan, tapi tidak memberi manfaat apa-apa. Ya, tidak membuat Anda kenyang, tidak membuat Anda lebih sehat dan lain-lain. Jadi untuk apa Anda membeli emas? Tujuannya adalah untuk menjualnya kembali suatu hari apabila Anda ingin menggunakan uang tabungan tadi. Karena tujuannya adalah untuk menabung, dan suatu hari Anda ingin mengambil uang kembali, maka Anda jual. Hanya itu aja tujuannya. Tidak ada tujuan lain selain menjualnya kembali. Jadi tujuannya bukan untuk disimpan, bukan untuk dipakai Bapak Ibu. Jadi Anda simpan, tentu Anda ingin tempat penyimpanan yang lebih aman. Jadi menabung emas yang Anda beli di toko pada prinsipnya tujuannya sama dengan menabung emas di Quantum Metal dalam bentuk fisik digital. Perbedaannya adalah kemudahan Anda bertransaksi karena ada teknologi digital dan harga yang tentunya lebih baik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda hanya sekedar membeli emas biasa, itu tujuannya hanya untuk menabung, bukan membangun aset. Ya, kalau emas biasa, baik yang Anda beli di toko maupun yang Anda beli lewat GSA, itu sifatnya hanya tabungan, belum bersifat aset. Jika Bapak Ibu ingin membangun aset dan meningkatkan kekayaan Anda dengan emas, maka Anda harus ikuti video yang membahas tentang GCA dan GAE. Karena di sini Anda akan mempunyai konsep, Anda akan menemukan cara menabung emas tanpa uang lebih, dan bukan sekedar tabungan, tetapi Anda mengumpulkan aset yang berharga, yang nilainya akan bertumbuh dan bisa meningkatkan kekayaan dan keuntungan 10 kali lebih besar. Nah, jadi temukan caranya di video berikut. Selanjutnya, mari kita praktek bagaimana cara membeli emas atau GSA di Quantum Metal Bapak Ibu. Ya, langsung kita praktek, kita masuk pada websitenya. Kita masuk pada website International Quantum Metal, maka Bapak Ibu masukkan email dan password Anda, lalu klik login. Nah, Bapak Ibu bisa fokus pada bagian ini, ya. Di sini kita lihat gold storage account, ini nomor gold storage Anda. Jadi nomor ini penting apabila Anda ingin bertransaksi. Dan saat ini contoh ini ada 0 gram, artinya masih kosong. Ya, nilainya juga tentunya kosong. Dan ini adalah nilai rata-rata emas yang sudah Anda beli, ya, karena di akun ini walaupun 0 tapi dia sudah pernah bertransaksi, dan nilai rata-ratanya saat itu 953. Dan di sebelah kanan ini kita melihat adanya gold price, QM sale, harga emas. QM sale ini adalah pada saat kita beli, maka kita beli seharga ini. Ini adalah harga beli kita. Oke. Tapi pada saat kita mau jual, inilah yang kita terima, harga emas market dunia Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau Anda beli, maka Anda bayar 1 gram senilai 1.011.000, maka masuk di saldo Anda ini senilai harga emas yang 945.000 ini. Ya. Jadi walaupun Anda transfer 1 juta lebih, nilai yang masuk di sini, nilai yang akan tertulis di sini adalah senilai emas yang ada di sini 945. Ini harga market dunia. Lah, kenapa tidak sesuai dengan uang yang kita bayar? Dikarenakan ada selisih untung. Jadi perusahaan jual emas tentu mengambil keuntungan. Dalam hal ini keuntungan yang perusahaan terima adalah 7% Bapak Ibu. 7% ini adalah lebih murah daripada market biasa. Bapak Ibu bisa lihat harga emas Antam saat ini. Bapak Ibu bisa Google berapa harga emas Antam, kita bisa perbandingkan hari ini per gramnya berapa. Kita coba buka harga kita beli ya Bapak Ibu, harga kita beli. Nah, ini kita perbesar sedikit di sebelah bawah ini harga emas kalau kita mau beli nih 1 gram ini Bapak Ibu 1045.000. Nah, ya 1045.000. Ini harga dasar. Tapi kalau Bapak Ibu beli di toko hari ini, Bapak Ibu dikenakan PPN yaitu 1.082.000. Ini harga Anda beli.
ya. Nah, sementara di sini hanya 1.011.000, lebih murah Bapak Ibu. Ya, dan ini harga market dunia ya sama, karena seluruh dunia sama. Oke, selanjutnya bagaimana cara membeli? Kita tinggal klik GSA, Bapak Ibu klik menu Key Cell, ya. Kemudian kita pilih aktifkan nomor akunnya, kita pilih mau bayar pakai apa, Better Pay ya, untuk proses pakai M-Banking. Maka saya coba bayar, saya beli dengan nilai 1 gram. Yaitu tadi nilai di sini saya ikuti 1011 ya. Saya ulangi 1011, saya ingin beli, saya klik Cell 1011 123. Nah, saya beli 1011 123, saya bayar pakai BTP. Kemudian saya tidak otomatiskan konversi karena saya ingin tersimpan di GSA dulu, lalu saya submit. Oke, selanjutnya kita konfirmasi, kita confirm Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih di sini Indonesia Online Banking, pilih Internet Banking. Nah, Bapak Ibu boleh pilih salah satu bank, boleh BNI, BI dan lain-lain. Saya ambil BNI. Ini adalah bank tujuan ya, bukan bank Anda, bukan bank Anda. Anda boleh transfer dari bank mana saja yang Anda miliki, tapi ini adalah bank tujuan, yaitu bank perusahaan. Lalu kita klik proses. Nah, proses. Kita tunggu sebentar, maka kita masuk ke perbankan punya Better Pay, punya sistem pembayaran, payment gateway. Nah, maka muncullah rekening tujuan. Ini adalah rekening tujuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di copy ini, dan kemudian Anda transfer persis nilainya segini. Ya. Nah, mari kita tunggu. Saya akan melakukan transfer Bapak Ibu. Kita return to merchant, atau kita boleh ulang login kembali Bapak Ibu. Maka kita cek di sini home, maka sudah masuk ya emas senilai 0,9997 gram ya, dengan nilai 943.825 Bapak Ibu. Jadi ini nilainya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau saya jual saat ini, saya akan terima senilai ini nih, walaupun saya beli dengan nilai 1 juta tadi ya. Ini nilainya hampir 1 gram Bapak Ibu ya, boleh dibilang 0,999 ini adalah 1 gram ya. Nah, jadi kita harus menunggu harga emas ini naik. Nah, ini bersifat tabungan. Apabila Bapak Ibu ingin membuat emas Anda menjadi aset yang bernilai, yang bisa bertumbuh dan bisa menguntungkan Anda, maka Anda pelajari konsep selanjutnya, yaitu GCA dan GAI. Oke, ikuti training kita yang berikutnya. Terima kasih, salam sukses.